Oke guys, balik lagi boleh lihat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi salah satu candi yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Nah, lokasinya sendiri itu berada di Dusun Cepit, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalian mungkin sudah tahu ketika saya bilang Desa Bokoharjo, apalagi Kecamatan Prambanan. Nah, mesti pemikiran kalian ya pasti sudah inilah, di pikiran kalian pasti candi-candi yang besar ya, kayak ada Ratu Boko dan lain sebagainya ya. Dan pada kesempatan kali ini itu kita akan mengunjungi Candi Banyunibo yang lokasinya sendiri ada di sebelah sana guys. Bisa kalian lihat sebelah sana itu Banyunibo. Nah, memang kalau lokasi di Banyunibo ini itu dekat juga dengan beberapa candi ya yang cukup terkenal juga di Kabupaten Sleman ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, apalagi para pelancong-pelancong yang mau ke Yogyakarta itu pasti biasanya menuju ke beberapa candi itu, seperti Candi Ratu Boko, kemudian Candi Ju, kemudian ada Candi Barong, dan kebetulan Candi Barong tuh lokasinya ada di sebelah sana. Jadi kalau kita dari Candi Barong tuh bisa melihat Candi Banyunibo guys. Mungkin kalian sudah penasaran seperti apa candinya, yuk ikuti terus perjalanan saya ya. Nah guys, kita sudah sampai di Candi Banyunibo ya. Nah, ini adalah pintu masuknya. Jadi kita kalau mau masuk ke Candi Banyunibo itu harus melewati jembatan ini guys. Oke, ini kita langsung masuk aja. Oke. Nah oke guys, kita sudah sampai di Candi Banyunibo. Bisa kalian lihat ya. Nih penampakannya dari sini terlihat megah sekali ya. Kalau kita tadi melewati jalan yang melewati pesantren itu sudah kelihatan cukup megah sekali ya Candi Banyunibo ini. Nah, ini adalah kompleks dari Candi Banyunibo. Bisa kalian lihat di sekitar sekeliling dari candi ini juga terdapat beberapa temuan ya. Salah satunya di mana Candi Banyunibo, candi inti ini itu memiliki 6 candi perwara. Nah, 6 candi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang berada di sisi selatan itu jumlahnya 3. Mungkin kita agak ke sini saya perlihatkan. Jadi secara fisik ini memang Candi Nibo ini itu menghadap ke arah barat sana guys. Jadi kalian kalau ke sini sore hari itu insya Allah bisa dapat sunset ya, sunset di sana indah sekali. Nah, ini adalah candi 3 candi perwara. Candi perwara yang berada di sisi selatan. Nah, ini ada 3 guys, 1, 2, 3. Nah, ini ukuran dari candi perwaranya sendiri adalah 4,8 meter kali 4,8 meter. Itu semuanya guys. Tapi 6 candi perwara ini hanya tinggal tersisa kaki-kakinya saja atau pondasi-pondasinya saja, bisa kalian lihat. Dan di sisi paling timur ya guys, ini guys, di sisi paling timur kita menuju ke timur ya. Ini sambil jalan-jalan guys. Memang kalau ke Candi Banyunibo ini syahdu sekali karena memang landscape alamnya tuh di sekelilingnya tuh kayak ada bukit-bukit pegunungan gini. Terus masih ada suara-suara kayak walang tangis memang gitu. Jadi khas-khas di hutan. Nah, ini 3 candi perwara, di sini 3 dan di sini 3, seperti itu, 3 candi perwara. Dan bentuknya itu dari candi perwara ini adalah bentuknya stupa, tapi karena memang sudah kondisinya seperti ini jadi tinggal hanya pondasinya saja dan kaki-kakinya saja, seperti itu guys. Dan sedangkan candi inti ini itu ukurannya ya kurang lebih 15,325 meter kali 14,25 meter dengan ketinggian 14,25 meter guys. Nah, mungkin kita langsung aja menuju ke sisi barat ya, karena pintu masuknya tangganya itu berada di sisi barat, seperti itu.
Oh ya, sebelum sampai ke sisi barat, mumpung di sini juga, jadi Candi Banyunibo ini itu terdapat Jalawadra, guys. Jalawadra di setiap sisinya, kecuali di sisi paling barat, karena sisi paling barat adalah tangga. Ini Jalawadra itu ini, guys. Jalawadra ini adalah tempat untuk apa ya, pembuangan air. Jadi memang teknologi zaman dulu itu membuat candi seperti ini, tapi sudah dipikirkan juga gimana nanti ketika ada hujan airnya harus dibuang kemana tuh sudah dipikirkan. Makanya arsiteknya tuh hebat sekali zaman dahulu. Ini salah satu Jalawadra, ini berada di sisi-sisinya ya guys. Setiap sisi pasti ada Jalawadra ini, kecuali di barat, karena di barat adalah tangga untuk masuk. Dan memang Candi Banyunibo ini ya, kalau kalian lihat ya dari sini ya, ini tuh penampakannya dia bangunan utamanya itu lebih kecil daripada kaki-kaki candinya. Bisa kalian lihat, ini adalah kaki-kaki candi. Nah itu candinya itu agak menjorok ke tengah ya. Kenapa? Karena di sekelilingnya itu terdapat seperti selasar yang dimungkinkan menurut sumber yang saya peroleh itu zaman dulu untuk digunakan untuk mengelilingi candi. Ya mungkin untuk upacara dan lain sebagainya, seperti itu guys. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam. Nah guys, ini ada juga yang paling unik di Candi Banyunibo ini ya. Karena menurut sumber yang saya peroleh, memang Candi Banyunibo ini terdapat banyak sekali ornamen-ornamen yang menghiasi sekeliling candi. Terutama ini ya, yang ada di sekitar kaki-kaki ini merupakan beberapa gambaran dari sulur-sulur atau tumbuh-tumbuhan yang dipahat di sekitar kaki-kaki candi ini, seperti itu. Dan kenapa disebut namanya itu Candi Banyunibo ya guys, karena menurut sumber yang saya peroleh sih ini guys, jadi Banyunibo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti tetesan air yang jatuh. Walaupun memang candi ini tidak ada hubungannya dengan tetesan air itu ya, nggak tahu menurut sumber yang saya peroleh, saya mendapatkan informasi hanya seperti itu, atau mungkin karena memang di sekitarnya terdapat Jalawadra itu tadi. Dan memang Candi Banyunibo ini itu mengalami 2 kali ekskavasi guys. Pada tahap pertama itu ditemukan pada tahun 1940, yang kemudian dilakukan penelitian. Nah kemudian pada tahun 1943 baru dilakukan ekskavasi pertama. Yang ditemukan itu adalah berupa kaki-kaki candi dan pembangunan dari tubuh candi serta pagar-pagar kelilingnya, pagar-pagar dan juga perwara, candi-candi perwara. Dan kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1967, kemudian dilakukan pembangunan kembali, melanjutkan dari ekskavasi yang pertama, yaitu berupa finishing atap-atap candi dan juga stupa yang ada di atas. Nah kemudian itu berakhir pada tahun 1978, itu selesainya dibangun candi ini. Jadi memang mengalami 2 kali ekskavasi. Nah mungkin kita sambil keliling ke sini ya guys. Nah bisa kalian lihat kalau dari atas ini kelihatan landscape dari sekelilingnya ya, sekeliling dari luar candi, kompleks Candi Banyunibo ini. Bisa kalian lihat ada mungkin itu kayak ada parkir ya, ada nomor-nomornya. Terus kemudian juga banyak warga sih yang kesini atau mungkin menuju ke sini ya. Ini kayak ada pendopo mungkin untuk makan dan lain sebagainya. Dan ini mungkin area-area bermain ya mungkin ya guys. Saya juga kurang tahu karena ini tempat tempat bidian mungkin untuk tempat untuk manah itu. Olahraga memanah ya mungkin ya. Karena itu ada bidiannya itu loh guys. Iya ada bidiannya. Kemungkinan untuk latihan untuk kalian kalau suka yang mana bisa ke sini. Kemungkinan ya, mungkin kalian bisa cek sendiri ya. Kalau dilihat dari sini sih seperti itu karena ada bidik-bidikannya dan ada nomor-nomornya gitu. Seperti itu. Memang di sini asri sekali ya, guys. Kalau di sini tuh bawaannya ngantuk saya. Kalau saya sendiri tuh ngantuk, guys. Nah, ini terdapat relief lain seperti ini itu memang belum diketahui ceritanya seperti apa dan lain sebagainya. Dan beberapa pintu juga terdapat ukiran dari kala ya, kala Makara seperti itu. Oke guys, nah kita coba masuk ke dalam candi dari Banyunibo ini ya guys. Nah ini menurut sumber yang saya peroleh nih kan, sebelum kita masuk ke dalam itu terdapat 2 relief
yang berada di sisi paling selatan dan juga di sisi paling utara. Nah, di sisi utara ini adalah relief dari penggambaran Dewi Hariti. Ini Dewi Haritinya, mungkin ini kepalanya sudah nggak ada ya guys, karena ini cuma setengah dari badannya aja, dan ini adalah digambarkan dengan apa ya, banyak anak-anaknya. Jadi memang Dewi Hariti itu digambarkan memang sosok dewa ya, dewa atau bangsa yaksa yang memiliki banyak anak. Dan ini adalah anak-anaknya, dikelilingi oleh anak-anaknya. Dan di sebelah selatan ini adalah gambaran dari sosok Faiz Ravana, yaitu adalah suami dari Dewi Hariti, seperti itu. Dan mungkin kita masuk ke dalam guys. Ini ada tawon guys, hati-hati ya guys. Ini tawon das ya. Assalamualaikum. Nah, ini kita bisa ketika masuk di sini tuh hawa yang saya rasakan tuh dingin banget guys, asli dingin banget. Padahal di luar ya cukup panas ya, mendung-mendung panas sih. Tapi di dalam tuh adem dan ada kayak sedikit angin sepoi-sepoi gitu. Nah, ini di dalam itu terdapat relung-relung. Jadi ada 3 relung guys. Relung pertama, relung kedua, dan relung ketiga. Nah, ini yang di tengah yang besar sendiri. Dan setiap relung itu di atasnya terdapat kala makara, bisa kalian lihat. Ini kala makara ya, mungkin ini sudah direnovasi lagi karena mungkin sudah tidak ditemukan ya, mungkin ya sudah tidak ditemukan utuh seperti yang di tengah dan di sisi utara sana. Jadi masih bentuknya seperti ini. Dan kegunaan dari relung-relung ini adalah menurut sumber yang saya peroleh itu digunakan untuk menempatkan arca, guys, arca seperti itu. Dan kalau dilihat ini di atas sendiri ya, itu terdapat banyak kelelawar guys. Itu ada yang besar-besar. Ya maklum lah, ini kan juga bangunannya tidak tertutup, dan di sekeliling juga vegetasinya lebat dan perbukitan, ya wajar lah kalau hinggap di sini ya bangsa-bangsanya kelelawar dan lain sebagainya. Dan memang di sini juga terdapat banyak sekali pahatan ya, ukir-ukiran seperti sulur-sulur juga ya, seperti yang ada di luar. Itu sulur-sulur seperti itu. Gitu guys. Nah, yang jadi penasaran saya itu ini guys, menurut sumber yang saya peroleh itu entah benar atau tidak ya, itu di Candi Banyunibo ini juga terdapat relief dari dewa ini guys, dewa Kuera. Kuera sendiri adalah dewa pemimpin dari bangsa yaksa atau raksasa yang kemudian itu memiliki pangkat atau golongan sebagai bendahara dari para dewa, yang juga disebut juga dewa kekayaan. Nah, itu katanya juga terpahat di Candi Banyunibo ini menurut sumber yang saya peroleh ya, entah benar atau tidak, tapi saya tidak tahu relief dari Kuera ini berada di sisi yang mana gitu guys. Nah, oke guys, mungkin itu tadi review singkat dari saya ya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit bahwa bisa kalian lihat kenapa Candi Banyunibo ini bercorak agama Buddha ya, karena bisa kalian lihat sendiri terdapat stupa yang ada di atas. Itu ukurannya sendiri untuk stupa yang ada di atas itu adalah 3,5 meter, dimana di bawahnya adalah berupa atap yang membentuk daun bunga Padma seperti itu guys. Dan untuk retribusi sendiri ya guys, tadi saya masuk itu untuk lokalan 5.000 per orang, 5.000, dan penjaganya juga cukup ramah. Dan ini masih masa pandemi, tadi juga iseng-iseng nanya ya, karena iseng-iseng nanya ya baru beberapa candi aja yang dibuka, jadi memang belum semuanya seperti itu. Dan kalau untuk fasilitas MCK saya lihat sih ada di kantornya sana, kalau untuk mandi toilet lah, mandi ya mungkin petugas guys. Ya kalau kalian mau mandi di sini ya nggak apa-apa. Tapi kalau nunut numpang untuk sekedar sholat ya mungkin bisa seperti itu. Kalau untuk parkir bisa di pinggir jalan yang di sebelah sana, karena memang kalau yang di depan sini itu biasanya ya jangan di depan banget ya guys, karena biasanya itu jeep dari tour yang biasanya paketan tuh parkirnya di depan situ. Dan ya gitu, jadi mungkin tidak mengganggu lah. Itu ada parkiran di sebelah samping pintu masuk mau ke pos, dan di situ juga ada halaman agak
luas sedikit kalau kalian bawa mobil seperti itu. Nah mungkin itu dulu guys kunjungan saya pada kesempatan kali ini. Pokoknya jangan pernah melupakan sejarah. Kita sebagai generasi penerus harus menjaga dan melestarikan warisan dari nenek moyang. Dan selalu tunggu keseruan-keseruan kita selanjutnya di channel kita Boleh Lihat. Oke, see you next time. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke Candi Banyumunibo. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.